Halo para pecinta taktik, selamat datang di sesi bedah taktik kita. Hari ini kita nggak cuma bakal ngelihat formasi atau angka-angka di atas lapangan aja, tapi kita bakal jadi saksi akhir dari sebuah era besar. Kita akan membedah secara objektif, tajam, dan pastinya komprehensif tirai penutup dari karir Piala Dunia seorang Cristiano Ronaldo di turnamen 2026 ini. Nah, sebelum kita masuk terlalu dalam ke urusan taktis, coba kita rasapi dulu bobot emosional dari laga ini. Ronaldo sendiri udah secara terbuka ngomong, ini adalah Piala Dunia terakhirnya. Kebayangkan tekanan psikologis yang ada di balik kalimat itu? Ada beban mental ekstra yang luar biasa besar saat skuad Portugal harus turun ke lapangan ngelawan Spanyol. Oke, ini clipboard taktik kita buat hari ini. Pertama, akhir dari era sang legenda. Kedua, analisis laga kontra Spanyol. Ketiga, deretan angka mustahil sang pencetak rekor. Dan keempat, waktunya Portugal melangkah maju. Langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, akhir dari era sang legenda. Sebuah realita yang cukup pahit ya. Faktanya di lapangan tuh begini. Del Stadium jadi saksi bisu waktu perjalanan Portugal harus terhenti setelah kalah tipis 1-0 dari rival Iberia mereka, Spanyol, di babak 16 besar. Laga ini benar-benar alot dan ketat. Tapi sayang banget, minimnya keberanian Portugal buat ngambil inisiatif serangan akhirnya dihukum fatal di masa injury time lewat gol kemenangan Mikel Merino. Benar-benar akhir yang sangat tiba-tiba dan nyesek buat ambisi besar mereka. Lanjut ke bagian kedua, analisis laga Spanyol. Mari kita adu taktik dengan realita di lapangan. Coba kalian perhatiin kontras yang luar biasa ini. Spanyol itu datang bawa pertahanan baja. Bayangin 0 tembakan tepat sasaran alias 0 shot on target yang mengancam mereka di babak-babak pertama sepanjang turnamen. Terus, siapa yang berhasil mecahin tembok kebuntuan itu? Ya, Ronaldo. Di usia 41 tahun loh, dia berhasil maksa Unai Simon ngelakuin 2 penyelamatan krusial, termasuk 1 tembakan bahaya dari sudut sempit dan sundulan rebound yang on target. Tapi, jujur aja, di luar momen-momen kilat tadi, secara keseluruhan struktur taktik Portugal itu buntu. Mereka kurang banget keberanian buat nyerang. Ronaldo emang dapat total 3 peluang tembakan, tapi di luar itu dia kayak terisolasi dan cuma jadi sosok pinggiran di skema open play. Nah, kondisi ini otomatis mancing lagi perdebatan klasik yang udah ada bertahun-tahun. Apa iya manajer Roberto Martinez harus terus-terusan masang sang veteran dari menit awal? Ini debat taktis yang sangat valid, apalagi kalau kita ngomongin tuntutan fisik sepak bola di level tertinggi saat ini. Kita masuk ke bagian ketiga, angka-angka mustahil. Mari kita lihat cetak biru dari sang legenda. 233. Dengerin baik-baik, ini bukan cuma sekedar angka partisipasi biasa. Ini adalah rekor absolut caps internasional di sejarah sepak bola pria. Konsistensi dan kebugaran fisik macam apa yang dibutuhin buat nyampe angka segila ini di panggung paling elit, bener-bener di luar nalar. Polanya bakal makin jelas kalau kita bedah data efisiensinya. Total 146 gol internasional. Terus 25 gol dari 57 laga di turnamen mayor dan 11 gol di Piala Dunia, yang mana ini adalah rekor tertinggi sepanjang masa buat timnas Portugal. Ini bukti nyata dari konsistensi mematikan selama lebih dari 2 dekade. Bukti terbesarnya tentu aja longevity atau umur karir yang panjangnya kebangetan ini. Dari Jerman 2006 sampai turnamen 2026 ini, Ronaldo itu satu-satunya, catat ya, satu-satunya pemain yang selalu tampil dan selalu nyetak gol di 6 edisi Piala Dunia pria yang beda-beda. Ini nunjukin evolusi gaya mainnya yang luar biasa cerdas beradaptasi sama sepak bola modern. Biar kalian dapat perspektif yang lebih mendalam, coba kita bandingin sama rival abadinya. Dengan 27 penampilan di Piala Dunia, umur panjang Ronaldo ini cuma kalah tipis dari Lionel Messi yang punya 30 penampilan. Dua alien ini benar-benar mendefinisikan sebuah era, dan statistik ini jelas-jelas ngunci posisi Ronaldo di puncak hierarki sejarah bareng sang rival. Nah, ada satu poin krusial yang nggak boleh kita lewatin. Di edisi 2026 ini, Ronaldo akhirnya berhasil mengusir satu kutukan terakhir dalam karir Piala Dunianya. Lewat eksekusi penaltinya di babak 32 besar, dia akhirnya pecah telur nyetak gol di fase gugur. Sekaligus, pencapaian ini nobatin dia sebagai pemain tertua yang pernah nyetak gol di luar fase grup di usia 41 tahun dan 147 hari. Bukti sahih dari mentalitasnya buat terus mecahin rekor di usia senja. Satu metrik efisiensi lagi yang wajib banget kita catat sebelum lanjut. 201. Maksudnya apa?
Melintasi seluruh karir Piala Dunianya, secara rata-rata dia selalu nyetak 1 gol setiap 201 menit. Ini angka fundamental yang jadi jaminan kalau pasang dia di lapangan, peluang gol buat timnas Portugal itu probabilitasnya selalu tinggi. Oke, bagian terakhir, waktunya melangkah maju. Gimana nasib taktik Portugal ke depannya? Kalau kita bicara jujur, secara objektif, kita harus ngakuin realitas biologis. Menjelang Piala Dunia 2030 nanti, usianya itu udah bakal di atas 45 tahun. Sekuat-kuatnya fisik seorang Ronaldo, berpartisipasi di turnamen ketujuhnya, itu udah benar-benar di luar jangkauan fisik. Fakta inilah yang bikin peluit panjang di Dallas kemarin sah jadi penutup babaknya di panggung Piala Dunia. Jadi mari kita rangkum warisannya secara imparsial. Ya, betul. Trofi Piala Dunia akan selamanya jadi satu-satunya kepingan puzzle yang hilang dari koleksinya. Tapi, dia ninggalin cetak biru dan deretan rekor yang mungkin butuh waktu puluhan tahun buat dipecahin. Itu pun kalau ada yang bisa. Laga ini resmi nandain berakhirnya satu era generasi emas Portugal. Dan sekarang mau nggak mau mereka dituntut buat berevolusi secara taktik. Ini poin paling penting yang harus kalian bawa pulang hari ini. Dengan ditutupnya era yang melegenda ini, pertanyaannya bukan lagi ngebahas masa lalu, tapi tentang masa depan. Dengan skuad Portugal yang sekarang bersiap move on, siapa sih pemain yang punya nyali dan tentunya kualitas taktis yang mumpuni buat mikul beban luar biasa maha berat di lini serang ngegantiin sosok Cristiano Ronaldo? Itu bakal jadi PR dan pertanyaan taktis paling besar buat Portugal menuju siklus Piala Dunia selanjutnya. Terima kasih banyak udah gabung di analisis mendalam kali ini dan sampai jumpa di sesi bedah taktik kita berikutnya.